GKP Jemaat Cimuning mengadakan kegiatan Mari Berbagi. Mari Berbagi merupakan gerakan bersama sebagai wujud kepedulian gereja dalam bentuk berbagi kasih bagi sesama. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga jemaat dan sesama yang terdampak pandemi COVID-19. Donasi atau bantuan yang diberikan akan dikelola oleh Majelis dan Komisi Diakonia GKP Jemaat Cimuning. Bantuan dapat berupa sembako dan juga donasi. Donasi dapat ditransfer ke Bank BRI dan juga Bank Mandiri dengan nomor rekening sebagai berikut. Donasi berupa sembako bisa dijemput ke rumah jemaat masing-masing dengan menghubungi nomor sebagai berikut. Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berbagi. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Minggu Paskah keempat ini adalah teladan Sang Gembala dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita mohon Roh Kudus yang membimbing kita semua. Kita satu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengetahuan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami memperoleh pemahaman dan pengertian yang benar akan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan juga yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan sedang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Semoga hingga saat ini dan seterusnya kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada awal khotbah ini, izinkan saya mewakili majelis jemaat hendak mengucapkan terima kasih atas segala dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang telah memberikan bantuannya dalam gerakan bersama Mari Berbagi. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang juga memiliki kerinduan untuk berdonasi dapat memberikan bantuannya melalui majelis jemaat seperti yang tertera dalam poster atau himbauan melalui media sosial kita. Gerakan Mari Berbagi ini kita galang sebagai wujud kepedulian gereja kepada saudara kita yang membutuhkan akibat dampak pandemi virus corona COVID-19. Kita diajak untuk bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain dan dalam melewati bencana yang terjadi saat ini. Kita percaya bahwa kuasa kasih Tuhan dinyatakan melalui gerakan bersama ini. Karena bencana ini bukanlah untuk memisahkan atau mencerai-beraikan kita umatnya, tetapi agar kita semakin teguh bersatu dalam kasih. Dan harapannya kita dapat keluar dengan selamat bersama-sama dari pergumulan dan penderitaan akibat bencana ini. Bukankah itu yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita? Yaitu agar kita hidup saling mengasihi dan saling menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah bagi kita sekarang ini menanggung semua dampak pandemi virus corona, baik dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Berbagai perubahan kita rasakan dan alami pasca merebaknya virus corona COVID-19 ini. Perjuangan kita untuk hidup terasa semakin berat. Ladang tempat kita mencari makan, bekerja, dan berusaha sebagian besar sudah semakin sulit. Bahkan sudah ada yang mengalami kekeringan. Namun kita tidak berharap bahwa kondisi tersebut nantinya akan menghancurkan kehidupan kita atau saudara-saudara kita. Kita berharap bahwa kita mampu berjuang menghadapi situasi ini bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam pembacaan Alkitab saat ini, Tuhan Yesus memberikan pengharapan itu bagi kita, domba gembalaannya. Ia memperkenalkan dirinya yang pertama sebagai pintu. Secara harfiah, pintu diartikan sebagai tempat untuk masuk dan keluar, atau jalan ke atau menuju tempat tertentu. Yesus menjelaskan
bahwa ia adalah jalan masuk dan keluar menuju keselamatan. Ia tahu kemana harus mengarahkan dan membawa kawanan domba gembalaannya agar mereka tetap selamat dan hidup. Bukan hanya makanan saja yang ia berikan, tetapi ia juga memberikan keselamatan melalui firman yang disampaikannya. Pintu itu menjauhkan kita dari kesesatan. Kesesatan yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Pintu itu sebagai perlindungan kita yang akan melindungi kita dari berbagai ancaman dan godaan. Siapa yang berada di dalam Yesus, Yesus ada di dalamnya. Maka kasih karunia Tuhan pun akan senantiasa besertanya. Yang kedua, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik yang akan senantiasa menjaga dan memelihara kawanan domba gembalaannya, yang melindungi kawanan domba dari berbagai ancaman di garis paling terdepan, sehingga para domba dapat terluput dari mara bahaya. Seperti kata pemazmur, ia yang menuntun kita ke ladang yang berlumpur hijau dan ke air yang tenang. Artinya bahwa Yesus akan selalu mengarahkan kita menuju kebaikan, membawa kita kepada kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Seorang gembala memiliki rasa kasih yang tulus dan penyayang. Seburuk apapun tingkah laku dombanya, gembala akan terus mengasihi dombanya. Begitupun juga dengan Tuhan Yesus. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan kita umat. Ia akan selalu memanggil kita untuk datang kepadanya dan memberikan kita kehidupan serta jalan yang baik dan benar, sehingga kita tidak tersesat. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang layak disebut sebagai gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita termasuk domba gembalaan? Konon katanya, domba itu adalah hewan yang penurut, penuh perhatian dan memiliki pendengaran yang tajam untuk membedakan siapa gembalanya. Domba akan mengikuti kemana arah suara gembalanya, karena mereka tahu sang gembala akan membawa mereka ke tempat di mana ada makanan dan minuman, seperti padang rumput dan juga aliran sungai yang baik untuk mereka. Domba atau kawanan domba adalah simbol umat Allah. Umat Allah yang dimaksud ialah orang-orang yang percaya, yang taat dan setia mendengar suara Tuhan dan bersedia mengikuti. Sang gembala mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenalnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai domba gembalaannya, apakah kita sudah dengan taat dan setia mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan mengikutinya? Apakah kita masih merasa tidak dapat fokus mendengarkan suaranya, sehingga kadang kita tersesat di dalam perjalanan hidup kita? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah pintu menuju keselamatan. Sebagai sang gembala yang baik, Tuhan Yesus ingin senantiasa mengumpulkan kita dalam kasih karunia-Nya. Ia ingin agar kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
dalam situasi merebaknya wabah virus corona COVID-19 saat ini, kebijakan pembatasan interaksi sosial seperti social distancing dan physical distancing berdampak pada kehidupan hubungan sosial kita semua. Ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di tempat-tempat ibadah kini untuk sementara waktu dilakukan di rumah masing-masing dari kita semua. Patut kita pahami bahwa kebijakan ini bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan pula kesempatan untuk kita semua tidak beribadah. Tuhan Yesus tetap memanggil kita semua untuk selalu datang kepadanya, beribadah dan bersyukur serta mempersembahkan hidup kita kepadanya. Ia menginginkan kita tetap dekat dengannya dan tidak menjauh dari hidup persekutuan dan pelayanan. Yang kita harus lakukan saat ini adalah bagaimana kita mengembangkan kehidupan persekutuan dan pelayanan dengan segala potensi yang ada. Baik yang saat ini sedang kita lakukan dengan media sosial yang kita miliki saat ini, atau juga dalam bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Keterbatasan yang kita alami saat ini merupakan bagian dari ujian kita untuk tetap setia kepadanya dan senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah datang kepadanya bersama dengan keluarga kita dan jemaat kita, walaupun saat ini kita berjauhan. Jangan biarkan si jahat mencuri, membunuh, merampok dan membinasakan kita ketika kita hidup menjauh dari kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebijakan ini juga bukan dimaksudkan agar kita menjauhkan diri kita dari sesama kita. Belajar dari sifat domba, yaitu bahwa domba merupakan binatang yang suka berkoloni, mereka itu suka bersama-sama. Mereka akan lebih senang bila dikumpulkan di satu kandang bersama-sama. Nah, walaupun saat ini juga Bapak Ibu Saudara, walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan tempat, tetapi bukan berarti bahwa hati kita berjauhan satu dengan yang lainnya. Kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Satu kesatuan, kawanan domba gembalaannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara kehidupan kita dengan segala kemurahan kasih-Nya. Oleh karena itu, kita diingatkan saat ini untuk senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan sebagai domba gembalaannya yang selalu setia mendengarkan firman-Nya dan hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kita diminta untuk mengikuti teladan-Nya, yaitu senantiasa mau berkorban dengan tulus ikhlas bagi sesama, melayani sesama yang membutuhkan pertolongan kita, mengulurkan setiap tangan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Disitulah kita bersama-sama melanjutkan kehidupan persekutuan dan pelayanan kita sebagai sebuah persekutuan. Saat inilah kita diajak untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, mewujudkan cita dan harapan kita semua, yaitu agar kita dapat terbebas
dari bencana yang saat ini kita alami. Jangan biarkan hidup kita menjadi sia-sia, karena kita hanya memikirkan apa yang baik bagi diri kita. Tapi marilah kita bersama-sama. Kita bersama-sama menyatukan hati, pikiran dan tenaga kita, agar damai sejahtera Tuhan itu terus dapat kita rasakan, dapat terus kita alami dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan juga di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bisa berbagi pengalaman saat ini ketika kita boleh bersama-sama kumpulkan di rumah kita masing-masing, ketika kita bersama-sama beraktivitas dengan keluarga kita. Apa yang kita alami di sana? Tentu harapannya adalah bahwa kehidupan keluarga kita akan semakin kokoh dan kuat. Kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain dalam segala situasi sulit yang kita alami saat ini. Kita dikumpulkan di rumah, artinya bahwa ya kita bersama-sama hidup untuk saling membantu, saling melayani satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa kita dikumpulkan di rumah kita masing-masing bukan untuk menambah persoalan, bukan untuk menambah permasalahan di dalam kehidupan kita. Semakin bertemu, harapannya cinta kasih itu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Semakin kita sering bertemu, harapannya kita semakin mengenal satu dengan yang lain, antara orang tua dengan anak-anak, antara suami dengan istri. Inilah kesempatan yang baik buat kita untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan, untuk saling berbagi satu dengan yang lain, untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Bukan malah untuk saling bertengkar, bukan malah untuk saling menyalahkan, tapi kita diajak untuk bersatu, sehingga kekuatan itu akan kita rasakan sebagai sebuah pengharapan bagi kita melewati masa sulit dalam situasi bencana saat ini. Kiranya itu juga yang menguatkan kita di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Dengan gerakan kita bersama, gerakan mari berbagi, kita diajak untuk juga bersama-sama mewujudkan cinta kasih di tengah persekutuan kita ini, dengan saling berbagi satu dengan yang lain di antara selama jemaat dan juga di tengah-tengah kehidupan lingkungan masyarakat kita. Kita wujudkan cinta kasih Tuhan itu dengan segala daya dan upaya yang dapat kita perjuangkan bersama-sama, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menolong kita, bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menopang kita semua untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak. Sehingga kita boleh dikenali sebagai bagian dari kawanan domba gembala Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, tuntunlah kami kawanan domba-domba, mengarahkan hidup kami
untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan dan senantiasa hidup setia hanya kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan kehendak firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin.